Jumlah kasus positif COVID-19 di Lampung terus bertambah. 3 pasien dalam pengawasan telah dinyatakan positif terinfeksi. Polisi turunkan tim Inafis untuk mencari penyebab kebakaran Pasar Wai Jepara. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Jumlah kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah. Pemprov meminta masyarakat tidak panik, namun tetap waspada. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Juru bicara pemerintah Provinsi Lampung untuk penanganan COVID-19, Rehana, mengatakan dari 15 pasien dalam pengawasan, 3 diantaranya positif COVID-19. Dari total kasus hingga Kamis petang, jumlah pasien dalam pengawasan di sejumlah rumah sakit di Provinsi Lampung terdata sebanyak 15 pasien. 3 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan sebanyak 294 orang dalam pantauan yang tersebar di 14 kabupaten kota di Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, mengatakan ketiga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini masing-masing memiliki riwayat kontak dengan pasien PDP yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 dari sejumlah daerah. Mereka ditangani sesuai dengan protap penanganan COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit. Tadinya 2, tapi tambah 1 lagi, ada 3. Nah itu semua sudah terawat sesuai protap COVID. Tapi perlu ditambahkan, semua pasien itu tidak ada yang transmisi lokal. Maksudnya transmisi lokal itu dia tidak kemana-mana, dia hanya berdiam di Lampung, dia sakit. Tidak, semua itu ada kontak dengan orang yang pasien nomor 1 itu kontak di Bogor. Pasien nomor 2 kontak di Jogja. Pasien nomor 3 kontak sama orang asing yang dia bawa. Pemprov Lampung meminta masyarakat tetap tenang dan selalu waspada, serta mengikuti himbauan pemerintah terkait langkah pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Menjaga jarak dalam interaksi sosial, salah satu cara paling efektif untuk mengurangi penularan virus corona. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Anggota Subdit 5 Cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung kembali menangkap penyebar hoaks tentang COVID-19. Pelaku menyebarkan video yang berisikan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Jadi Pak Dirwan sekarang kita ke kantor. Kali ini, aparat menangkap NS di rumahnya di Jalan Bunga Sepatu, Perumnas Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tanpa banyak bicara, polisi langsung menjemput tersangka dan membawanya ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap karena menyebarkan video hoax dengan durasi 1 menit 20 detik. Video disebarkan melalui pesan WhatsApp grup komplek perumahan di tempat tinggalnya di RT 011 lingkungan 1 Perumahan Waikandis. Tersangka NS menyebar info hoax berupa video amatir salah satu pasien rumah sakit meninggal dunia. Video disertai caption bertuliskan, "Pendeta yang kena virus COVID-19 di Bandar Lampung meninggal di RSAM." Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pelaku menyebarkan video disertai redaksional sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Video berujung pada keresahan masyarakat karena informasi dengan cepat menyebar luas di masyarakat Provinsi Lampung. Polisi kemudian melakukan cyber patroli dan menangkap NS. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ponsel yang digunakan pelaku untuk men-share video dan postingan hoax tersebut. Pemberitaan ya, jadi tanggal 24 Maret sekitar pukul 16
waktu Indonesia Barat, ya, pada saat berada di kediamannya, ya, seorang tersangka, ya, artinya tersangka NS, ya, pekerjaannya adalah swasta, di mana tersangka ini telah melakukan penyebaran video yang berdurasi sekitar 1 menit 20 detik disertai caption penulisan pendeta yang kena virus COVID-19 di Bandar Lampung meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Kemudian postingan tersebut tersangka NS telah meneruskan kepada grup di lingkungannya dan menyebar ke masyarakat. Seluruh masyarakat kalau mendapat berita harus di cross check dulu sama harinya, jangan langsung dikirim. Sekali lagi pada seluruh masyarakat Lampung, Kepolisian Lampung dan seluruhnya pihak dinas kesehatan, saya minta maaf, saya sangat menyesal dan tidak akan saya lakukan lagi, dan saya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Terima kasih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NS kini mendekam di sel tahanan Mapolda Lampung. Tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan desinfeksi jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Penyemprotan desinfektan di jalan ini merupakan langkah pemerintah menekan penyebaran virus corona di Bandar Lampung. Untuk mencegah penyebaran virus corona di Bandar Lampung, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendesinfeksi sejumlah tempat, seperti tempat ibadah, perkantoran, jalan, dan juga sekolah. Gugus Satgas menyemprotkan desinfektan ke sejumlah jalan, terutama jalan protokol. Desinfeksi menggunakan kendaraan pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung, Ahmad Nuriski, mengatakan penyemprotan dilakukan di jalan protokol. Jalan yang dibersihkan dari hama meliputi Jalan Ahmad Yani, Kartini, Raden Intan, Diponegoro, Hasanuddin, dan Patimura. Pemkot menggandeng Polresta dan Kodim 0410 untuk mendesinfeksi jalan dan fasilitas lainnya. Kendaraan BPBD yang dilibatkan dalam penyemprotan jalan sebanyak 4 unit. Kita melakukan penyemprotan di seputaran jalan protokol Kota Bandar Lampung, diawali dari Tugu Adipura menuju ke Jalan Ahmad Yani, kemudian ke Jalan RA Kartini, kemudian berbelok nanti ke Ramayana, masuk ke Raden Intan. Dari Raden Intan lanjut menuju ke Jalan Pangeran Diponegoro, berputar nanti di Bank Indonesia, masuk ke Jalan Hasanuddin, kemudian balik lagi ke Patimura, dan naik lagi ke Diponegoro. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bandar Lampung akan terus melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah titik. Desinfeksi diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di kota ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, warga desa di Lampung Selatan, Lampung membuat pembersih tangan tanpa air dari tanaman tradisional. Langkah ini juga dilakukan mengingat semakin langkanya produk sejenis di pasaran. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga bekerja sama dengan pemerintah desa di Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, membuat pembersih tangan tanpa air dari tanaman tradisional. Untuk pembuatannya, bahan-bahan yang diperlukan adalah alkohol 96%, daun lidah buaya, dan pewangi pakaian. Selanjutnya, daun lidah buaya dicuci bersih, lalu dikupas dan diambil gelnya.
Setelah itu gel lidah buaya dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah gel lidah buaya halus, lalu dituang ke dalam sebuah wadah untuk selanjutnya dicampur dengan menggunakan alkohol. Campuran ini lalu diaduk sampai merata dan selanjutnya ditambahkan dengan pewangi pakaian. Daun lidah buaya dipilih untuk menurunkan konsentrasi alkohol hingga 20%, sekaligus untuk mengikat virus. Sementara itu untuk membuat hand sanitizer yang asli, bahan-bahan yang digunakan adalah gliserol 98%, hidrogen peroksid 3%, dan alkohol 96%. Namun selain mahal, barang tersebut sulit didapatkan maka warga membuat dengan bahan alami. Merebaknya virus corona, kita dari kampung Desa Pasuruan ini salah satu usaha untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, kita mengadakan pembuatan kampung siaga corona dengan mengadakan pembuatan hand sanitizer dari bahan alami yang kita hasilkan dari toga-toga atau tanaman obat yang ada di Desa Pasuruan ini. Tak hanya dibagikan kepada seluruh warga, pembersih tangan tanpa air ini juga ditempatkan di ruang pelayanan dan tempat umum yang di desa. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Polisi turunkan tim Inavis untuk mencari penyebab kebakaran pasar Way Jepara. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Polres Lampung Timur menyelidiki penyebab kebakaran pasar Way Jepara. Polisi menurunkan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis untuk mengetahui sumber api. Polisi menerjunkan tim Inavis dari Jakarta untuk mengetahui sumber titik api yang mengakibatkan terbakarnya pasar Way Jepara. Untuk sterilisasi lokasi kebakaran, polisi masih memasang garis polisi melingkar titik munculnya api sumber kebakaran. Sekitar 150 kios di pasar ini terbakar dan kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Di samping itu juga terdapat kantor pasar beserta fasilitas umum lainnya juga ludes terbakar. Api mulai pertama karena tim Polres itu sedang mengadakan sosialisasi tentang corona, yang piket juga di Polsek juga sedang standby. Jadi api mulai dari awal itu memang sudah kita bisa tangani untuk menolong para pedagang, memberitahu pedagang juga untuk menyelamatkan barang-barang, serta kita menghubungi pihak pemadam kebakaran serta mobil Bantek AWS dari Polres kita datang lagi. Kalau untuk penyebab sendiri, Pak? Untuk sementara itu penyebab sedang dalam penyelidikan karena kita akan berkoordinasi dengan Satreskrim, terutama nanti tim Inavis Puslapor dari, kalau nggak dari Jakarta mungkin dari Palembang, dari Polres. Identifikasi awal? Indikasi awal kan lokasi yang di Polisi Lain inilah yang indikasi awal api berasal, tapi untuk penyebab sampai sekarang kita masih dalam penyelidikan. Pihak kepolisian juga akan mendalami dan mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kebakaran pasar Way Jepara. Sementara dugaan sementara dari kepolisian, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Namun untuk memastikannya, aparat tetap menunggu hasil dari tim identifikasi Inavis dari Mabes Polri Jakarta. Dari Lampung Timur, Supriyono, iNews melaporkan. Selain COVID-19, Lampung juga mewaspadai demam berdarah denggi. Bahkan di Lampung Selatan, banyaknya jumlah penderita DBD membuat ruangan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda tak mampu menampung pasien.
Di tengah maraknya COVID-19, ratusan warga Lampung Selatan justru harus dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda lantaran diduga terkena DBD. Kebanyakan mereka yang terjangkit penyakit ini adalah usia balita dan lansia. Peningkatan jumlah pasien yang signifikan membuat ruangan yang tersedia di rumah sakit tidak mampu menampung pasien. Mereka harus dirawat di ruangan-ruangan darurat. Bulan Januari 2020 di Lampung Selatan ditemukan 134 kasus dan pada Februari bertambah dari 247 kasus menjadi 408 kasus. Meski belum ada korban jiwa akibat penyakit ini, namun kejadian ini perlu antisipasi dan penanganan yang serius dari pihak-pihak terkait. Tak hanya di ruangan rumah sakit, antrian pasien juga terjadi di ruang pendaftaran, ruang spesialis, dan ruang berobat jalan di RSUD Bob Bazar Kalianda. Hingga kini, sudah lebih dari 300 warga Lampung Selatan yang diduga terkena DBD harus dirawat di rumah sakit Bob Bazar. Jika kondisi ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak warga yang terjangkit DBD. Awalnya sama, terus katanya kena DBD juga. Iya. Sudah berapa hari masuk? Dari kemarin sore. Kalau kondisi di rumah seperti apa sih untuk kebersihan segala macamnya mungkin? Emang kalau bersih Pak, tapi kalau emang sekarang lagi musim nyamuk, di mana-mana setiap rumah banyak nyamuk. Ya, peningkatan pasien yang banyak di sini sebenarnya DBD. DBD yang memang yang sedang musimnya, sehingga kamar-kamar perawatan kita cukup penuh dengan pasien yang kasus-kasus demam berdarah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan fogging di area atau desa yang warganya terkena penyakit demam berdarah. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Lampung Barat mengantisipasi wabah DBD. Melalui UPT Puskesmas Liwa, petugas melakukan fogging di wilayah berpotensi DBD. Sebagai bentuk waspada DBD, Pemkab Lampung Barat melakukan berbagai upaya pencegahan. Pemkab setempat melakukan penyemprotan rumah-rumah warga yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dua wilayah yang difogging adalah Kecamatan Balik Bukit dan Waitenong. Tak hanya petugas kesehatan, petugas gabungan TNI Polri juga berpartisipasi dalam fogging. Rencananya fogging dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni pekan pertama untuk membunuh nyamuk dewasa, pekan kedua untuk mengantisipasi nyamuk larva yang sudah menetas. Selain rumah, fogging juga dilakukan di selokan di pinggir jalan. Pemukiman padat lebih berpotensi menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Petugas kesehatan juga mengatakan nyamuk DBD biasa muncul di saat pagi dan sore hari. Dilaksanakan untuk antisipasi mewabahnya demam berdarah. Kemudian fogging itu akan dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 minggu setelah pelaksanaan fogging pertama, yaitu untuk membunuh nyamuk dewasa, kemudian 7 hari kemudian untuk antisipasi nyamuk larva yang sudah menetas. TSN yaitu dengan kegiatan 3M+ ya, jadi masyarakat harus memperhatikan lingkungannya, yaitu antara lain yang pertama menguras tempat-tempat penampungan air, bak-bak mandi, drum-drum, kemudian tangki-tangki penampungan air, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air, kemudian membersihkan dan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air, serta yang selanjutnya untuk anak-anak khususnya upayakan untuk jam-jam aktif nyamuk menggigit, yaitu pada pagi dan sore hari gunakanlah lotion anti nyamuk dan pakaian panjang supaya tidak digigit nyamuk demam berdarah. Untuk menghindari wabah tersebut, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk, seperti membuang air tampungan hujan, menjauhkan drum-drum bekas, membuang tumpukan sampah, menghindari menggantung pakaian dalam rumah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kisah inspiratif seorang petani hidroponik di Lampung Barat. Ikuti informasinya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan mengusulkan agar Pemkab setempat meningkatkan sosialisasi ke desa-desa di kabupaten tersebut. Sosialisasi ini merupakan antisipasi untuk meredam jika terjadi gejolak di masyarakat. Ungkapan ini disampaikan anggota Pansus Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, dalam Pansus LKPJ tahun anggaran 2019. Rapat digelar di Aula Rumah Dinas DPRD Lampung Selatan. Jenggis Khan Haikal mengatakan sosialisasi ke desa-desa perlu ditingkatkan dengan melibatkan Kamtibnas. Sosialisasi ke berbagai desa yang ada di Lampung Selatan dapat meminimalisir terjadinya gejolak yang ada di masyarakat. Dengan adanya solusi tersebut nanti saling koordinasi antara Kamtibmas, bagian kepolisian, kemudian dari desa, karena ini gejolak masyarakat, terutama masalah ketertiban itu kadang-kadang sering terjadi, Pak. Khususnya dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan berikut dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berwirausaha. Seorang perempuan di Lampung Barat berhasil menjadi petani hidroponik. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri, dia juga mengajarkan tentang hidroponik kepada warga yang ingin belajar. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di rumahnya di Desa Purajaya, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Maya Juniarti beraktivitas. Maya menekuni usaha ini sejak tahun 2018 lalu. Bertepatan saat ia telah menyelesaikan pendidikan jurusan pertanian yang diikutinya. Berbekal pengetahuan yang dimiliki, Maya mulai membuat kebun sayur hidroponik. Pertama kalinya dengan modal sebesar Rp500.000. Dia memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kini, Maya sudah memiliki 2 orang pegawai dalam usahanya. Mereka menanam aneka macam sayuran, diantaranya selada, pokcoy, kangkung, bayam, dan lain-lain. Walau memiliki keterbatasan fisik, Maya tidak mudah menyerah. Bertanam sayur dengan teknik hidroponik sangat cocok baginya. Sebab, selain penanamannya yang mudah, dia juga dapat menyesuaikan dengan kondisi keterbatasannya. Setelah berjuang selama 2 tahun, Maya sudah bisa menikmati hasil keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Apalagi, tanaman hidroponik diklaim lebih segar dan sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia. Untuk memasarkan hasil pertanian, Maya kerap mengikuti berbagai pameran dari dinas terkait. Dia juga menawarkan diri bagi masyarakat yang berminat belajar tentang bertani hidroponik bisa datang langsung ke kebunnya. Teman-teman disabilitas yang lain saya ingin dengan saya seperti ini memotivasi bahwa kita pun disabilitas bisa berkegiatan untuk bertani seperti itu tanpa harus mengeluarkan tenaga kita yang tidak memungkinkan gitu. Karena hidroponik ini menyemai kita bisa dengan sambil duduk, karena persemaian sendiri kita ganti dengan busa, tidak menggunakan tanah lagi yang harus kita angkut, kita masukkan ke dalam polybag, tidak mesti seperti itu. Karena kita bisa ganti medianya dengan busa. Begitupun dengan penanaman, kita bisa ganti medianya dengan menggunakan paralon seperti itu. Jadi saya harap dengan saya berhidroponik ini, teman-teman yang lain juga ikut termotivasi untuk menjadi wirausaha. Omset sekarang alhamdulillah bisa 2 juta per bulan. Bagaimanapun keadaannya, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalimat itulah yang menjadi pegangan hidup Maya Juniarti dan memotivasinya hingga kini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.